pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Mubalik Bina Umat YMBU Duri beserta jajaran yang telah berupaya semaksimal mungkin membangun amalan agama, khususnya agama Islam, dari berbagai sisi. Mudah-mudahan segala program dan kegiatan YMBU kita berkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dukungan dari semua pihak, wabil khusus pengurus masjid yang sangat dibutuhkan untuk bisa maksimal program dan kegiatan ini. Bapak-bapak, para orang tua kami dari pengurus masjid yang hadir pada kesempatan ini, para senior-senior yang sudah lama berkecimpung dalam hal kepengurusan masjid ini, yang berbahagia, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini, nikmat yang sangat besar sekali yang kita diberikan peluang untuk bisa bermuajahah dalam rangka mematangkan kemampuan kita mengurus masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, bapak-bapak serta ibu beruntung bisa hadir pada kesempatan ini. Ya, tidak semua pengurus masjid nampaknya dapat kesempatan yang sama. Maka gantilah ilmu dan pengalaman yang diberikan dan sharing kita terhadap pengelolaan masjid ini. Saya yakin percaya kalau soal pengalaman barangkali memang ya tidak dimungkiri, bapak-bapak serta ibu sudah sangat matang pengalaman dalam mengurus masjid ini. Asam garamnya sudah sering dirasa dan paham serta tahu ya, tentang bagaimana prakteknya mengurus masjid ini. Memang kadang teori ini tidak selamanya sesuai dengan prakteknya, karena kondisi masyarakat kita, jamaah kita sangat berbeda. Sehingga itulah yang perlu kita sesuaikan. Bagaimana kata guru kita tadi, ya ini sangat sulit sekali. Tapi insya Allah dengan kebersamaan, ya, dengan kesabaran kita, ya, tadi sudah disampaikan betapa mulianya mengurus masjid Allah. Kita tahu bahwa bangunan yang paling mulia di muka bumi ini, di atas bumi Allah ini adalah masjid. Makanya tidak sembarangan orang jadi pengurus masjid. Nah, sembarangan. Makanya membangun sebuah masjid itu, meresmikan sebuah masjid itu ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi nanti kalau sempat berlaku pula IMB, ini tambah lagi kerja kita.
mengurus di MB masjid. Kalau tidak, nanti ada persoalan. Nah, ini bisa digusur masjid kita. Nah, jadi bisa bermasalah. Ada salahnya juga dari sekarang di MB ini kita rintis juga, kita urus supaya lebih aman setelah kita tak ada nanti. Nah, setelah kita tak ada, berganti pengurus berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mohon maaf suara kurang fit karena memang bulan Maulid ini selalu digunakan. Ternyata ada keterbatasannya. Nah, jadi masih ada sisanya ini ya kita menggunakan pagi ini. Yang kedua, saya mohon maaf juga dalam penyampaian nanti jika kurang tepat pada sasarannya. Ya, kurang tepat pada sasarannya, saya mohon izin dan maaf. Mungkin baiknya nanti kita lebih banyak berdiskusi, berbagi pengalaman. Kalau satu arah saja mungkin sedikit, mau sangat sedikit sekali. Saya menyadari sangat sedikit, tidak sepadan dan sematang apa yang disampaikan oleh guru kita. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Nanti jika ada hal yang kurang tepat, minta diluruskan. Maklumlah ini kan perkara yang lebih kepada prakteknya tadi. Nah, sehingga ya saya lebih banyak pada teori, itu pun tak terlalu banyak pula. Ya mengurus masjid pun saat ini ya belumlah terlalu lama. 2022 sampai 2009. Habis itu istirahat, sambung lagi sampai sekarang. Nah, jadi taklah terlalu lama seperti Bapak Ibu. Nanti kita sharekan pengalaman kita untuk kita dapatkan sesuatu panduan yang mungkin itu bisa bagus kita terapkan ke depannya, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali meskipun ini mungkin pernah disampaikan sebelumnya. Ya kita mengulang-ulang lah. Kalau udah pernah dengar, ini tulisannya kecil sedikit, tapi saya baca. Pertama, makna masjid serta ada beberapa dalil. Masjid ini berasal dari bahasa Arab. Ya sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari segi etimologi atau secara lugawi, masjid disebut isim makan atau nama tempat yang masdarnya atau kata dasarnya sujud dan dari fi'il madhi sajadah. Nah, kata kerjanya sajadah. Jadi masjid artinya tempat sujud. Ada sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-ardu kulluha masjidun. Setiap bagian dari bumi Allah Ta'ala ini adalah tempat sujud. Atau ya boleh kita sujud begitu. Di hadis lain ada disebutkan lagi pengecualian, illa maqbaratu wal hamam, kecuali kuburan dan hamam. Hamam itu kamar mandi. Ya, itu tidak boleh dijadikan tempat sujud atau tempat kita sholat sujud. Kemudian ada lagi hadis berikutnya, wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahuran. Hadis riwayat Muslim. Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih. Jadi kalau kita berada di sebuah lapangan, kita yakini tidak ada najis di situ, kita sah sujud di sana, kita sah sholat di sana. Ya, jadi tidak perlu kita ragukan karena pada hakikatnya bumi itu adalah bersih, kali ada datang kemudian ya, kotoran atau najis. Kemudian yang kedua, sejarah awal dan singkat pendirian masjid pertama. Nah, ini supaya membuat kita ingat dan ada semacam motivasi, sugesti pada diri kita dalam hal mengurus masjid ini. Nah, ini ada sejarah awal singkat. Dalam Al-Quran, Masjid Quba disebutkan dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 108.
Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, kalau udah pernah berangkat haji, bapak-bapak sekalian serta ibu akan sampai di Masjid Quba. Coba aja ya. Nah, Masjid Quba itulah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau ya sampai ke Madinah. Nah, sebelum beliau sampai ke Madinah. Kemudian sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dilatar belakangi oleh perlawanan kaum kafir Quraisy yang menolak ajaran Islam. Penolakan ajaran Islam oleh kafir Quraisy itu dilakukan dengan kejam. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mereka berulang-ulang kali menyakiti, bahkan berniat membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masih segar ingatan kajian, ya, kemudian tausiah Maulid Nabi Muhammad, ya, bagaimana perjuangan kesabaran Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kekejaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu tidak hanya dilakukan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga kepada keluarga dan sahabat. Hingga akhirnya Nabi memerintahkan kepada umat Islam di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Itulah dia asbab hijrah ini. Karena memang tekanan, intimidasi, bahkan penyiksaan yang luar biasa terhadap sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Pada musim panas 622 Masehi, 622 Masehi, umat Islam di Mekah secara diam-diam meninggalkan rumah menuju Madinah dengan hanya menyisakan rumah tangga Nabi dan Abu Bakar saja. Mengetahui umat Islam hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy pun menyusun rencana untuk membunuh Nabi. Mereka khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Madinah. Dalam rencana itu setiap kabilah diminta untuk mengajukan pemuda tangkas bersenjata, disiapkan untuk mengejar Nabi, untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tidak lain adalah untuk membunuh Nabi untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, sore hari sebelum penyenggapan, Nabi telah mendapatkan petunjuk dari Jibril untuk melakukan hijrah. Sorenya sudah ada sinyal dari Jibril, suruh berangkat. Ia pun segera menemui Abu Bakar untuk menyusun strategi hijrah. Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya, menjaga barang-barang yang ada di dalamnya. Hingga tiba saat penyergapan, kaum kafir Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad, melainkan Sayyidina Ali yang mengenakan selimut hijau milik Nabi. Pada saat itu Nabi dan Abu Bakar telah meninggalkan rumah. Mereka menuju Madinah dengan memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Inilah strategi Nabi dalam melaksanakan hijrah. Dalam perjalanan, Nabi dan Abu Bakar sempat singgah di Gua Tur selama 3 hari. Di gua ini Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Setelah masa aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sebelum tiba di Madinah, Nabi singgah di Quba. Ini dia. Nabi singgah di Quba, ya, sebuah daerah yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, belum sampai ke kota Madinah, Nabi tinggal di Quba selama 4 hari dan kemudian membangun sebuah masjid sekarang dikenal dengan nama Masjid Quba. Semoga Bapak Ibu yang belum sampai ke sana, Allah izinkan sampai ke sana. Masjid pertama, ya, masjid pertama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana Nabi membangun masjid? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam riwayatul bayan tafsir ayatul ahkam menerangkan ada 2 cara memakmurkan masjid. Yang pertama, ini dia 2 cara. Ada teks Arabnya, ya, teks Arabnya Bapak sekalian, yang artinya sebagian ulama berpendapat bahwa memakmurkan masjid adalah dengan cara membangun
memperkuat dan memperbaiki bangunan yang rusak. Sementara pandangan lain mengatakan yang dimaksud memakmurkan masjid ialah mengerjakan sholat dan segala bentuk ibadah di masjid, majelis ta'lim, taman pendidikan Al-Quran, penyelenggaraan haji dan umroh, ya, remaja masjid dan lain-lain. Nah, itulah dia. Kemudian peran masjid di tengah-tengah masyarakat, membina ukhuwah Islamiyah. Dengan adanya masjid diharapkan ukhuwah Islamiyah kita akan terjaga, terbangun dan terjaga dengan baik. Nah, masjid ini juga sebagai pemersatu umat. Tengoklah kalau udah datang jemaah ke masjid ramai. Nah, makanya saat-saat sekarang ini juga para caleg juga sering datang ke masjid. Karena masjid itu tempat berkumpulan orang, ya kan? Nah, ini tergantung kita lah menyikapinya nanti kan, supaya jangan ada masalah. Kemudian memantapkan akidah. Masjid ini tempat pemantapan akidah kita. Di sana kan ada ya ta'lim. Ya, ada hidupkanlah di masjid itu majelis ta'lim supaya ya akidah kita, anak-anak kita, seluruh jemaah kita itu ya membaik, ya kuat akidah, bentengnya. Ini perlu. Jangan senyap aja masjid, tak ada kegiatan. Jangan. Kita buat, kita sepakati buat masjid itu ada kegiatan, ya ceramah agama. Kalau bisa tersusun dia. Pekan pertama judulnya apa? Berkesinambungan. Ya kita menengok masjid Masjid Baitur Rahman, ya tersusun dia. Ya, saya melihat materinya itu tersusun. Jadi sehingga jamaah itu bisa ya paham, ya tidak lompat-lompat kajiannya. Seperti ini diantaranya, Bapak sekalian, ya untuk memantapkan ya akidah, amaliyah, muamalah dan segala macamnya. Ada kemarin kajian tentang munakahat, tentang pernikahan. Ini tuntas jika disampaikan oleh ustadznya di Masjid Baitur Rahman. Jadi sehingga orang tahu, wah ternyata begini rupanya bahasa kalak. Begini rupanya masa indah. Begini tahu. Jadi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak kita ingini ya terhadap masyarakat kita. Nampak hasilnya. Ini tentu tugas pengurus lagi kan mengatur ini, insyaallah. Kemudian perbaikan hubungan manusia dengan manusia. Ya masjid ini ya nanti bisa menjadi sentral hablum minan nas. Ya bagaimana kita bisa membangun hubungan baik sesama kita, khususnya jamaah lah dulu. Ya keluarga kita. Kalau ini terbangun dengan baik, insyaallah masyarakat kita aman, nyaman, tentram dan damai. Tidak ada masalah. Kemudian perbaikan ekonomi, bisa nanti masjid dijadikan sebagai ya perbaikan ekonomi umat, ekonomi masyarakat sekitarnya. Kalau ekonomi masjid seluruh Kota Duri ini baik, maka akan baiklah nanti Kota Duri ini, insyaallah. Tadi ada selentingan kita dengar diskusi kita, ya kerepotan menanggulangi masalah uang keluar. Ini masalahnya. Mungkin manajemen kita perlu kita perbaiki. Ini manajemen tadi. Ada salahnya masjid punya badan usaha milik masjid. Ini untuk ekonomi masjid ini tadi. Tak boleh itu kan badan usaha milik pengurus masjid aja, tak boleh. Kan? Tapi kalau badan usaha milik masjid, modalnya dari masjid, kemudian segala pemutarannya dana itu ya dari masjid, keuntungannya juga, tapi harus betul-betul pengelolaannya supaya ekonomi ini penting. Kalau ekonomi kita masjid itu tak baik, inilah kesulitan tadi. Nak membayar gaji imam payah, standarnya rendah. Kita dituntut minta imam yang berkualitas, tapi soal honornya, ini masalahnya. Bagaimana nak mencari yang berkualitas kalau honornya di bawah standar gitu. Tentu tak betah dia. Maka tak heran kita tengok ada imam-imam yang hafiz Quran tuh asik pindah-pindah dia ternyata. Ustaz di mana sekarang? Buya di mana? Ya di sini. Bulan besoknya tanya jumpa lagi, udah pindah dia. 1 bulan udah 2 kali pindah.
Ternyata persoalannya ini tadi tidak mencukupi. Nah, ini perlu kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian, dari mana sumbernya? Ini dia. Kita berharap dari masyarakat, keadaan ekonomi tahulah kita morat marit hari ini, ya kan? Apa dikerjakan tak jalan-jalan, malah ekor berkepanjangan. Bagaimana kita mau mengharapkan jalan? Maka perlu ada ahli ekonomi yang ada di masjid kita. Rangkul aja masyarakat, ya, tetangga-tetangga, ajak kerjasama. Apa kira-kira yang bisa dirapatkan, dimusyawarahkan, bangun. Ada konserva masjid umpamanya, ya kan? Nah, ini kan ya diajak jemaah itu semuanya belanja di situ. Jangan belanja di Indomaret, di Alfamart, ya kan? Bukan kita membaikkan itu, tidak, nanti marah mereka kan. Tapi kita ajak, kita beri pemahaman dengan masyarakat kita untuk masjid kita, mereka kebutuhannya terpenuhi, keuntungan dapat ya keuntungannya untuk masjid. Artinya apa? Nilai ibadahnya bertambah ketimbang dia bermuamalah, bertransaksi di tempat lain. Nah, ini perlu kita sampaikan, ya, kita manage dengan baik karena ekonomi ini penting. Semuanya masjid itu perlu uang, bocor aja sedikit duit, ya kan, bocor aja sedikit duit, jangan ke yang lain. Nah, ini dia. Kemudian tempat pendidikan non formal. Saya pernah dengar ada pebalik kita bilang tak boleh membangun sarana pendidikan di kawasan masjid. Ini kacau juga. Kalau sempat ini tercuat ya viral ini kalimat ini bisa banyak kritikan ini dari pengurus masjid yang umumnya mengelola pendidikan. Jangankan non formal, formal aja ada, ya kan? Di mana letak salahnya? Kan tidak mengganggu kenyamanan beribadah. Makanya dia terpisah. Jangan di dalam masjid itu semua berkecamuk. Berkecamuk di dalam, di situ belajar, di situ berlari, anak-anak di dalam, itu tidak efektif. Tapi kan dia terpisah dan kita jaga ya kenyamanan itu semaksimal mungkin. Jadi misalnya kita sebutkan panjang lebar ya isu cerita yang tadi ya. Jadi ternyata untuk meramaikan masjid, syiar masjid itu ya adakan pendidikan non formal, TPQ, ya Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian sekarang MDTA. Alhamdulillah hampir semua masjid ya ini. Cuman kalau bisa jangan nanti pendidikan non formal itu membebani masjid. Kalau bisa menambah perekonomian masjid. Artinya apa? Ya wali murid kita umpamanya ya minta impak iuran bulanannya 10.000, 2.000 untuk kas masjid. Ini artinya kan menolong ekonomi masjid. Jangan nanti masjid pula yang mengeluarkan dari kas masjid untuk operasional pendidikan. Ini jadi repot. Kita atur sedemikian rupa. Selama itu bisa dan menguntungkan, bermanfaat dari kedua belah pihak, tidak ada masalah. Anak kita terdidik, anak kita ya terayomi, tersampaikan pendidikan agama kepada mereka. Guru-guru juga bisa mengembangkan ilmunya dan beramal, bersedekah jariah. Masjid juga terbantu. Kalau bisa seperti itu idealnya. Kemudian bagaimana manajemen masjid yang baik? Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh guru kita, tuan doktor kita, ketua kita. Yang ada beberapa hal ini perlu dipikirkan. Ya, seperti ada struktur yang kita tahu udah lama tapi jalannya agak lambat. Ada idaroh, ya, kegiatan yang mengembangkan. Jadi idaroh itu bagian pengembangan, mengatur kerjasama guna mencapai satu tujuan. Dalam hal ini fokus idaroh itu perencanaan, pengorganisasian, ya, pengadministrasian, keuangan. Ini bagian idaroh. Ya jelas dia. Jadi bagian selain itu jangan dicampurkan oleh si idaroh ini. Bagusnya begitu, Pak. Ini kadang kita numpang tindih kan, dia ketua, ya dia pula bendahara. Kan kacau nanti. Kemana ketua? Saya. Bendahara mana? Kebetulan saya juga. Kan repot nih. Sekretaris
Karena harusnya agak payah sedikit, terpaksa juga saya tigo langsung dihandle oleh ketua ini, luar biasa, ya kan? Jadi idealnya tidak begitu. Ada idaroh, ada imarah. Ya, imarah ini artinya makmur. Imarah, memakmur, bagian tukang makmurkan. Ya, yaitu ya sebagai apa namanya, bagian bidang dia ibadah, ya, pembinaan umat, peningkatan kesejahteraan jamaah. Ini imarah. Nanti ada kita sekelumit menyampaikan masjid yang viral, ya kita semua tahu, ya, itu ideal. Perlu juga kita pergi berstudi banding ke sana, ya. Kalau ada duit kita berangkat kita ke sana. Nanti ada di penghujung ini. Ini sudah di penghujung rupanya. Ini dia Masjid Jogokarian. Jogokarian ini di Jogja. Saya bacakan sedikit. Masjid Jogokarian merupakan salah satu masjid yang sangat populer di kalangan warga Jogja, ya, maupun wisatawan yang sedang berkunjung. Masjid ini dikenal karena memiliki berbagai festival dan kegiatan saat hari-hari besar Islam. Ini kegiatan hari-hari besar Islam ini penting, ya, mesti kita rutinkan, kita programkan, jangan tinggal perlu tambah nih, gitu kan. Pokoknya masjid itu bagaimana dia hidup. Ini ada upaya, ya, membujuk pengurus masjid ini dari pihak tertentu agar tidak melaksanakan hari besar Islam. Masuk Maulid Nabi senyap, masuk Isra Mi'raj senyap, masuk Nuzul Quran senyap, masuk awal Ramadan senyap. Tak ada kegiatan apa-apa. Karena itu dianggap salah akhir. Jadi ya ini bagaimana mau ya berjalan imarah ini kan, ini bagian imarah. Jadi Masjid Jogokarian ini ternyata sering membuat kegiatan, terutama saat masuki bulan Ramadan. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai destinasi wisata religi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui seluk-beluk dan juga sejarah dari masjid ini. Ada semacam penasaran, antusias masyarakat. Ya, apa sih gimana sih? Kita pun mendengarnya, menengok di video kan, di YouTube, di Facebook, ya juga di media sosial lah. Luar biasa, bentuknya biasa-biasa. Mungkin lebih cantik lagi bentuk masjid kita, mewah, megah, ya kenapa? Tapi ternyata dia terkenal, orang banyak datang. Jadi kita perlu juga dipikirkan bagaimana banyak wisatawan datang ke masjid kita. Apa daya tariknya yang bisa orang datang? Bustanul Ibadah umpamanya. Apa sih yang unik di Bustanul Ibadah ini? Ini namanya Taman Surga. Namanya tidak tanggung ya, Taman Surga. Jadi pengurus jemaahnya ahli surga, insyaallah. Nah, apa yang unik di sana membuat orang tertarik? Kalau nama kan tidak tertarik nih. Bustanul Ibadah berarti ada terbayang orang. Berarti di sana itu ada semacam taman yang indah. Ya kan? Tidak menyamai taman surga, tak terimbang kita kan. Tapi paling tidak adalah sedikit taman yang bisa ditengok oleh orang. Ini dia khasnya. Gitulah kira-kira. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian salah satu program yang membuat masjid ini menjadi istimewa adalah program saldo infak 0 rupiah. Itu boleh. Ya kan ini. Tapi ini kok bisa? Ini yang perlu kita selidiki. Ya, ternyata memang masyarakatnya senang kalau saldo masjid itu 0 rupiah. Artinya apa? Dana yang begitu masuk langsung digunakan. Masuk gunakan sehingga 0 rupiah. Tapi kalau dananya ngendang sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, ini yang menginfakkan ular beragulian. Ini duit kita mengendap, kalau kan ngendap di rumah lagi, ya kan? Jadi kalau ada perlu senang kasih ya, kan begitu. Jadi ini perlu juga jadi renungan kita, ya kan, Bapak sekalian. Ya, selama ini kita bangga pas masjid diumumkan juga kan, pas masjid 157 juta rupiah. Semangat mengumumkannya kan. Tapi ternyata kalau berdasarkan konsep masjid ini yang viral ini, ya saldo masjid itu mesti 0 rupiah. Jadi dia datang terus, bergulir terus.
datang keluar, datang orang berinfak pun sangat bangga, senang hatinya. Gitu kan? Wah, umpamanya dah sampai uangku ke surga. Gitu kan? Bukan dalam kas, tapi dah sampai ke surga. Ini jadi motivasi jamaah kita. Nah, saya tak menyarankan juga ya, Bapak demikian, karena aku belum berani begini. Ya, tapi kalau Anda yang mau mencoba, ya silakan. Dan nanti apa hasilnya kita publikasi, ternyata benar. Itu kan? Masjid Joko Karyan Duri. Itulah kira-kira, bukan nama masjidnya yang sama, tapi programnya cuma. Program masjid ini yang membuat dia viral tadi. Program ini tujuannya untuk membuat saldo infak yang masuk ke Masjid Joko Karyan selalu habis digunakan untuk keperluan masjid dan juga warga sekitar. Ini warga sekitar, Pak. Warga sekitar itu maksudnya ternyata masjid ini kalau ada masyarakat yang memang susah ekonominya, dibantu dari dana tadi, dibantu masyarakat itu. Ada yang anaknya tak sekolah, kenapa? Karena tak udah numpuk uang sekolahnya, mau bayar tak ada, makan aja susah. Masjid datang, ya memberikan bantuan. Ini Joko Karyan ini seperti ini. Jadi masyarakat sekeliling masjid itu merasa manfaat keberadaan masjid itu, sehingga kalau tak datang ke masjid itu kan, awak dari bantu tak mungkin tak datang. Nah, kau jangan sempat tak ke masjid. Nah, itu uang sekolah kau dibayar oleh masjid itu kemarin, oleh jamaah. Jadi ternyata ini juga efektif, Pak. Ada orang kesusahan, kita kadang-kadang kan tak sampai pula di situ, tak pernah terjadi. Kita membantu dari dana masjid ini, ternyata boleh, ya kan? Karena ini dipraktekkan oleh pengurus masjid ini tadi. Tentu ada ya kriterianya, ada syarat-syaratnya. Barangkali macam bas lah, macam ambil zakat kan, tentu ada syarat-syaratnya. Tak boleh sembarangan, nanti bahaya pula, protes jemaah. Ya kan? Tapi kalau memang ini betul kabarnya, ada teknisnya yang merasa ingin bantuan, ada mesin yang disiapkan di masjid itu, tekanlah itu, akan keluar nanti surat, akan keluar nanti nomor antri, pokoknya ada kode lah keluar. Nah, orang yang merasa mampu tak mungkin yang mencet, malulah. Yang memang mepet betul lah dia, dipencetnya lah itu. Alhamdulillah besok cair jadi duit. Oleh pengurus tadi kan terbantu, Pak. Senang hati masyarakat yang ada di lingkungan ini. Tak pernah ada, saya yakin kita tak pernah ada seperti ini kan. Kita coba ya, insyaallah mudah-mudahan ya, kita ikut viral pula nanti seperti masjid ya Joko Karyan ini. Pengelola masjid tidak ingin menimbun hasil infak yang ada dan selalu menggunakannya untuk membantu sesama. Nama yang diambil dari Masjid Joko Karyan ternyata mengikuti pada nama kampung di mana masjid ini berada, di Joko Karyan. Masjid ini dibangun dari sepetak tanah wakaf yang ukurannya 600 meter persegi, yang saat ini dikembangkan pembangunannya menjadi 1118 meter persegi. Alhamdulillah. Sampai Masjid Joko Karyan ini selesai lah sudah kaji kita kan, dapat kita bawa balik Joko Karyan ini. Insyaallah mantap lah, nanti viral nanti ya Pak ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, waktu saya ini masih panjang ini kan. Kita gunakan diskusi. Kalau mentok nanti kita minta, guru kita masih ada di sini ya kan. Kita mintakan, tadi waktunya mepet, waktu saya lapang pula. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, sangat sedikit dan sangat ringkas sekali. Namun kita berharap bisa kita berdiskusi ya, bagaimana problematika kesusahan, liku-liku yang Bapak Ibu rasakan saat mengurus masjid ini. Tapi yakinlah, tadi sudah disampaikan berulang kali, kita mengurus seolah-olah kita ini perpanjang tangan Allah. Ya kan? Karena masjid Allah itu kan ya diletakkannya di bumi ini. Tak mungkin Allah langsung yang mengurus. Kalau Allah langsung yang mengurus, habis kita. Tak mau datang ke masjid, wah tumbang. Tak mau datang ke masjid, ya wah mati. Gitu kan? Kalau Allah langsung yang ngurus, tapi kan tak mungkin. Gitu ya kan? Maka perpanjangan tangannya kita
ya diamanahkan oleh Allah. Hakikatnya uruslah rumahku, kata Allah, nanti aku akan urus pula rumahmu, artinya kebutuhanmu. Maka kita ikhlaskanlah diri kita, Pak, untuk mengurus masjid Allah. Kalau ada macam-macam yang kita dapatkan, itulah liku-likunya. Nabi aja pedang dihadapinya. Coba, ada Nabi kan tinggal doa aja, ya Allah, matikanlah musuh-musuh itu. Jangan lagi hidup dia, mati, Pak. Doa Nabi apa saja, kan? Tapi Nabi tak mau. Itulah perjuangan. Kita ini ya berjuang hanya taklah terlalu berat betul. Kalau dibandingkan Nabi tak seberapa. Hanya mendengar ocehan orang. Ya, apa kita dengarkan ocehan orang? Besok kan ada giliran kalian. Saya pernah baru-baru ini kami rapat mengurus masjidnya, ngoceh tentang itu, tentang ini. Baik, ini kepengurusan ini tak lama lagi akan berakhir. Nah, yang ngoceh ini tadi mohonlah bantu giliran pulang untuk memegang tampuk kepemimpinan masjid ini nanti. Pada melepaskan diri. Saya tak bisa, Pak Ustaz. Saya begini. Tapi kok ocehannya begitu tajam sekali, solusi tak ada. Ini harus kita hadapi di Bapak Ibu sekalian dengan kelapangan hati, ya kan? Orang kadang-kadang hanya bisa bercakap aja, solusi tak ada, suruh dia pula yang megang, tak mau. Ini susahnya. Kata orang kan, letak di depan tak tahu jalan, letak belakang menyepak pula. Ini kan bahaya nih. Tapi kita hadapi juga lah sebagai tantangan kita, karena ini amal yang luar biasa. Kata guru kita tadi, tentu tantangannya juga luar biasa. Kalau ocehan segala macam ini, pengurus tak becus, masa ngurusinnya dia tak becus gitu, ya kan? Kecil lah ini. Justru karena kecil itulah terabaikan. Apa peran dia? Apa peran dia di sana? Apa salahnya yang kecil ini dia selesaikan? Yang besar biar pengurus. Yang kecil-kecil juga serah ke pengurus. Ada tai ayam, pengurus juga. Apa salahnya dia membersihkan enak, dapat nilai amal. Ini seolah-olah dia memberikan peluang pada pengurus melelang kangkung ke surga. Seolah-olah begitu, Pak. Beruntungnya kita begitu. Ya, saya selalu bilang, jangan biarkan pengurus saja masuk ke surga. Kita perannya apa? Saya bilang kan, jamaah apa perannya? Masyarakat apa perannya terhadap masjid? Kalau sampai gilirannya ke kita pengurus itu terima, jangan ditolak, opor, semuanya kata tak bisa. Akhirnya balik ke pengurus lama. Yang sudah agak reot tadi, Pak, yang sudah gigi tak ada. Bandar putih, maaf, ya kan? Sampai ke jenggot pemutihan. Itu juga jadi pengurus lagi kan? Sampai pengurus umur hidup namanya. Tapi apa boleh buat? Asik mutar-mutar ke situ, habis periode lemparkan, saya tak bisa. Wah, saya begini, saya mandah, macam-macam, Pak. Balik lagi ke kita, udah kita terima daripada nanti larut malam. Nah, inilah kenyataannya, Pak. Mudah-mudahan kesabaran dan ketabahan kita ya semakin mendapatkan penilaian yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu, jangan-jangan amaliyah mengurus masjid inilah menyebabkan kita masuk ke surga. Pahala sholat kita kurang, puasa kita kurang, mungkin ya, tempat sedekah kita juga kurang. Tapi ternyata amaliyah kita mengurus masjid Allah inilah yang mau menembuskan kita ke surganya Allah. Ikhlaskan, Pak, insyaallah. Baik, ya, kita buka sesi pertama, 3 orang untuk kita berdiskusi, ya, Pak, ya. Baik, Bapak baju merah, ya, 1, kemudian Bapak kita, orang tua kita, ini satu izin saya tak tahu nama, ini ketiga. Yang ketiga ini. Baik, termen pertama, silakan Pak yang di belakang. Saya perkenalkan diri, kami dari Pondok Muamalah, namanya Bukit Timur, Pak. Kami bulan 4 ini habis, 3 tahun. Jadi keluhan kami selama ini sebagai pengurus masalah anak-anak nih, Pak. Sampai jemaah ngomong pengurus ini gini, ya. Jadi solusinya kan minta gimana solusi terbaiknya gitu. Jadi ternyata memang di tempat kami perlu Jumat, apalagi ribut kalau datang. Jadi karena khotib selama tak ubah, karena ribut datang. Ya. Jadi dan sholat berjemaah lainnya gitu ya. Jadi kalau pikir gini, ini lama-lama bisa jemaah berkurang karena ribut di masjid gitu ya. Jadi jemaah nggak busuk. Jadi kami udah coba dulu, Pak.
jemaah sekretaris bikin surat gitu ya. Ternyata heboh, jemaah heboh. Kenapa menegur anak gini. Jadi kami bingung juga Pak. Jadi solusinya gimana lebih baik itu Pak? Kalau anak-anak supaya tidak berdampak dengan makmuran masjid. Tidak dampak ya Pak. Pusing lagi Pak. Wah, jadi kami tugas sekarang Dorim menjaga belakang anak-anak dikasih juga kerja sholatnya dapat jam makan itu tidak ada berjamaah. Siap. Nah, jadi banyak solusi terbaik ini gimana Pak? Oh iya. Nanti kita share sama bapak-bapak yang ada ya. Nanti saya sampaikan dulu. Ini problematikanya sama. Ya. Pagi tadi saya mendapatkan juga desas-desus dari jamaah kami di sana, ya, di Nurul Islam, Jalan LKMD, Tuan Kota Musain. Itu saya sering sampaikan ketika subuh Ahad, ya kalau saya ada di rumah, subuh Ahad itu sampaikan nasihat kepada anak-anak, karena kami memang mengumpulkan anak-anak habis sholat subuh, menjelang jam 7 pagi itu ada binaan subuh. Saya sampaikan bahwa jangan ribut dalam masjid. Ini ketika Jumat kalian ribut. Anak ini cepat datangnya Pak. Cepat datangnya, baru mulai mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sampai ke masjid Pak. Boro-boro. Ngapa dalam masjid? Taulah kita kerjanya mulai dan dia sampai itu main lagi sampai khatib dari mimbar. Inilah susahnya. Jadi kami berikan nasihat, ada ibu juga sama kami berikan nasihat. Ternyata ada orang tuanya yang salah paham. Katanya anak kami baik-baik di rumah kok, ada ribut-ribut. Baik, tapi mengapa dituduh di masjid anak kami ribut? Wah, padahal dia tidak cek terus masjid. Ya, anak-anaknya. Tapi begitulah kondisinya. Jadi ini memang problem bersama ini Pak. Dari semua masjid seperti ini. Ya pernah ada dibuat surat tadi, diviralkan orang pula, masjid tidak bolehkan ya untuk anak-anak gitu kan. Jadi saya mencoba begini Pak. Akhirnya saya mencoba begini, karena kalau anak ini yang jadi sasarannya, kasihan kita. Nanti anak ini khawatir, ketakutan pula dia ke masjid. Gitu kan. Tapi tak ada trik yang lain. Saya justru menyampaikan kepada jemaah saya, hati kita yang perlu diperbaiki. Saya bilang, jangan merasa terganggu dengan ributnya anak. Kita kan berhubungan dengan Allah. Apa pikirkan yang lain? Inilah yang susahnya, ya kan? Ini tak terjangkau pula di jemaah gitu kan? Tapi bagaimana upaya kita bisa mengabaikan itu, walaupun bukan anak kita sendiri, tapi itu anak generasi kita yang akan menggantikan kita nanti. Biarlah dia bersenang-senang di masjid. Seapanya aja lah kita berikan teguran segala macam. Tapi jangan sempat kita melarang secara tertulis, membentak habis-habisan, kasar terhadap anak ini. Ya, seperti dalam di video itu viral pakai kaki mau menggeser anak agak. Coba bayangkan ini. Kasihan kita, anak-anak kita mesti kita jaga dengan baik. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Nanti kalau kita apakan anak pengurus heboh nanti kan. Pengurus wajib berkasus. Kenapa? Ada kekerasan ya terhadap anak. Saya kebetulan pakai rompi Komnas Perlindungan Anak pula nih. Karena panas kan saya pakai baju ini. Kebetulan cerita tentang anak pula. Saya mengurus Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis juga Pak. Ini ada masalah-masalah anak yang cukup banyak, ya Allah, yang 40 orang. Ini dekat rumah saya pula. Ini kacau nih. Awak pengurus Komnas Anak, tapi ada kasus 40 orang korban. Ya, anak-anak semua. Masya Allah, ini jadi pening juga. Jadi saya seperti itu Pak. Jamaahnya yang saya tekankan, bagaimana bisa tidak memikirkan soal anak ribut. Seolah-olah kalau kita sudah masuk masjid, sudah mendengar khutbah, sedang sholat, itu tak ada lagi dengar suara apapun di bumi. Kita suara kipas angin tak kedengaran. Yang kedengaran suara batin kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nih gimana caranya? Inilah yang agak berat nih Pak Ustaz, kata jemaah. Itulah bilang kan. Maka anak-anak ini itulah masanya. Namanya anak-anak. Kalau dia sampai masjid tertib, dia berselo, dia pakai tasbih pula umpamanya ya nak. Kita anak-anak lagi nih, badannya anak-anak. Ya, dia sudah sampai ke level lain gitu. Jadi, tapi minta bantulah kepada bapak-bapak sekalian, bagaimana kira-kira ya
sebaiknya terhadap kasus ini? Ya, ini ada masukan. Ya. Masukan aja sedikit. Masalah ini Ustaz, tadi kan ada aturan anak-anak tuh mana anak softnya Pak. Sementara jemaah ini nggak ngerti ya teman dia aja anak-anak bergabung sama Bapak. Ini kan sebuah salah Pak gitu ya. Nah, diajak di depan dari pasar saya, kami tekankan anak-anak belakang aja. Jangan menyilik istri bapak-bapak. Sementara jemaah ini diajak anak-anak ke depan. Ya, karena anak dia yang diajak itu takut dia sama dia belakang ribut belah. Jadi kalau udah orang lain disuruh juga. Inilah susahnya. Kadang bapak terlambat datang kan 1, 2, 3 itu kan bapak-bapak tuh. Ya. Ini masuk anak di 1, 2 kan. Bapak jadi susah jadi putus apa gitu. Ya. Nah, itu kami kita bisa. Inilah repotnya. Ya, ini kita dengarkan dulu, mana tahu itu masukan ini kan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu ya. Saya Ali Zahrian dari Masjid Baitul Amal, Jalan Aman, Jalan Aster, Kooperatif Kampung. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kami juga mengalami seperti itu. Tetapi di masjid kami karena ada juga pengurus ibu-ibu, jadi setiap Jumat itu memang kami minta kepada ibu-ibu salah seorang atau 2 orang dari ibu untuk khusus menjaga anak-anak. Nah, karena ibu tidak akan terganggu sholat zuhurnya dengan menjaga anak-anak, ya kan? Nah, jadi dengan adanya ibu-ibu menjaga anak-anak, alhamdulillah anak-anak memang teratur dan bagus. Kalau enggak luar biasa. Mungkin di tempat kami itu anak-anak Jumat itu tadi baru mengaji udah datang kan, karena hidup kan, main dan lain sebagainya. Ribut, mungkin ada 50 orang anak-anak ada aku. Tapi dengan adanya ibu yang membantu tadi, Alhamdulillah. Ya, mengikut sertakan peran ibu-ibu ya. Tapi tengok juga, pilih juga ibu-ibunya Pak. Jangan ibu-ibu yang emosional pula. Bekasus kita. Sekarang ini Pak, tarik aja telinga sedikit, tak senang ayahnya, dipisuh. Bekasus kita Pak, ke polisi. Kalau tak apa, bahkan ya di kampung saya Rokan Hilir itu Pak, ini jadi bahan mata pencarian. Kalau seandainya ini kalau tak 50 juta kami tak mau damai. Tak masuk nih yang narik telinga tadi. Dapat duit secara mendadak 50 juta Pak. Paling-paling damainya nego 30 juta. Cuma jadi apa nanti pokok kau nak mantai aja lah. Nanti asal main orang tuh kita lapor. Jadi apa ya ini nauzubillah min dzalik. Dia kan jadi lahan pencarian jadinya Pak. Maka pilihlah ibunya yang dia penyayang ini, dengan pandailah dia nih, perlu berkali pula bonbon lagi. Tambah. Kan anak-anak kita kan banyak begitu. Secara logika masjid ini kan sangat peluang besar bagi anak-anak ini. Ya, dia lebar, tak ada hambatan. Empuk pula lagi karpetnya. Suara menggema pula. AC lagi ya. Sedaplah main. Anak normal pasti tertarik. Kecuali dia tak normal. Tak mau dia suasana begitu. Ya kan? Baik. Ya Pak ya. Ini ada masukan. Ada tambahan mungkin Pak? Masalah masukan terhadap ya Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Baitul Ikhwan. Kebetulan saya lagi lebaran sana. Saya tertarik dengan apa yang berbicara tadi, masalah sampul daripada masjid. Karena masjid itu seharusnya kosong. Ya. Jadi masih Pak yang kita belajar, kita kita belajar. Jadi bagaimana kita kalau membangun dengan dana yang besar, itu kita harus memperjuang dulu, dana dulu, baru kita bisa melaksanakan apa yang kita kerjakan. Ya. Ya. Agaknya saya nanti kita share lagi ya, kita lempar. Agaknya begini Pak, walaupun membangun itu besar, tentu mulainya dari kecil juga. Mulainya fondasi, fondasi ini kan bertahap. Masuk dia 10 juta, fondasi sampai mana dia? Apa ya? Ada pekerjaannya yang memakan waktu mungkin seminggu bisa. Dan hanya bisa, misalnya di bakaran, maka itu dana 100 juta. Bagaimana caranya kita dalam seminggu kita bisa mencari dana gereja itu? Ya. Kosong masjid. Oh iya. Itu
Ini yang Ini yang agak pusing bendahara ini ya nak? Oh ya. Ya, gimana kira-kira Pak? Ada solusi kira-kira? Bagaimana mengaturnya ini? Ya. Ini mengenai Ya, boleh Pak, silakan. kami baik Iswan sebenarnya ada program rencana pembebasan lahan. Oh iya. Itu pembebasan lahan itu bisa sampai 300 juta. Ya. Jadi uang ini kami sisihkan sebagian untuk persiapan. Ini lahan waris. Waris ini masih belum Putus. Putus. Belum putus dengan ahli Nah, waris. maksud kita kenapa kita sisihkan uang? Itu mana tahu? Oke katanya kan. Nah kita sudah ada paling tidak DP. Ya. Seperti yang saya katakan. Jadi itu sebenarnya tidak ada salah, kita ada senjata selalu. Ya. Dan cuma sebenarnya kenapa kita ada sisihkan uang ini? Pembangunan tetap jalan, tapi ini tetap kesisihkan sebab kita akan ini. Akan. Waktu itu katanya sekian angkanya. Ya. Paling tidak ini pakai dulu. Tidak ada. Karena awalnya sudah ada. Jadi Ah, itu ya. mungkinnya. Berarti agaknya menurut saya, mohon izin agaknya yang itu tak perlulah kita umumkan gitu kan. Mungkin Masjid Jogokarian ini ya yang dimaksud itu agaknya ini kita masih agak-agak nih karena kita belum sampai ke sana dan belum ketemu dengan pengurusnya kayak gitu kan. Tapi mungkin seperti itu yang dimaksudnya uang perputaran yang apalah gitu kan, yang sifatnya rutin kita. Jadi tak bisa, jangan ada saldonya. Tapi kalau dia sifatnya ada stok, ini tak perlu disampaikan gitu kan. Yang stok ini memang sudah habis sudah, gitu kan. Tinggal asal ya sekian kan ada selesai. Gitu. Artinya bukan dana ngendap. Dana ngendap ini memang kas masjid murni. Kumpul tak ada keluarnya untuk khatib aja. Nama rutin bulanan imam operasional gitu kan, listrik dan lain-lain tak ada. Ada masyarakat di sekitar masjid itu mencari tak makan, tahu dia tak peduli, gitu kan, tak peduli, tak ada ini. Jadi seperti itulah Bapak sekalian. Jadi agaknya begitu ya Pak ya. Tapi kalau ada ide-ide mungkin bagaimana sesungguhnya ini ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin apa yang katakan Bapak tadi, kami juga punya masjid, kami akan membebaskan mereka orang itu. Ya. Itu pemakaman orang buat kami. Jadi kami tidak sentuh dana dari masjid. Ya. Kami cari dana kepada dari masyarakat. Dan lain. Jadi dalam 3 bulan 4 bulan itu kami jalan berapa kadarnya aja. Alhamdulillah kami sudah mempunyai tempat dimakan di sini. Jadi nggak sentuh-sentuh uang masjid itu. Jadi di masyarakat itulah kita kami Ramadan untuk pembebasan tanah-tanah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibedakan dia nampaknya. Ya kan, umpamanya kalau pembangunan tadi khusus untuk pembangunan tadi, jadi tidak ada percampuran dari dana lain gitu kan. Artinya ya orang yang berinfak itu khusus untuk pembangunan tadi. Jadi dan itu mungkin tidak diumumkan maksudnya seperti dana kas masjid biasa di Masjid Jogokarian ini mungkin ya. Sekali lagi kita ini mungkin, mudah-mudahan saya bisa cepat sampai ke sana ya, ketemu dengan pengurusnya langsung, bisa saya share apa yang saya dapatkan pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Mungkin saya sampaikan pula apakah tempat kami ini tak cocok program ini diterapkan atau bagaimana. Kita juga perlu kita. Kalau tidak salah bapak ini pernah ke sini ya. Pengurus Masjid Jogokarian ini pernah ke Duri dulu nak? Ada, kalau tidak salah dulu ke PHR ya. Saya pernah kalau tidak salah ketemu beliau. Ya khasnya kan pakai pelangkon gitu kan, yang dibuat oleh penggerak ekonomi masjid ini juga. Masjid ini banyak produknya. Ini kita gitu juga Pak, kalau ada buat kerupuk sanjai masjid muamalah umpamanya kan. Yang butuh kerupuk sanjai masyarakat kita.
Ya beli keputusannya masjid ini. Dapat juga berinfak sekalian. Apa lagi yang mungkin kita butuhkan sehari-hari ya. Serba tadi lah kan. Nah, baik. Tadi obat yang ketiga ya. Tambahan ya dari Bapak tadi kita bersama. Kami di Masjid Baitul Amal itu ada grup WA. Di grup itu mungkin ada lebih kurang 200 orang ada kan, jamaah masyarakat ya pada umumnya lah. Jadi setiap kami akan membangun itu umpamanya bangunlah suatu gudang. Katakan gudang Ya, atau tempat duduk segala macam ya. ya. Biayanya lebih kurang 10 juta. Nanti kami lelang saja di grup ini. Pokoknya dari ketua 500.000. Wakilnya tak mau kalah nanti itu saya 600.000. Akhirnya Sebentar selesai. Tanpa diumumkan, kalaupun sekadar umum diumum sekadar aja, tak dituliskan jadi papan dengan menyemak papan aja gitu kan. Jadi selesai. Ada grupnya. Ini trik juga nih Pak. Jadi kita macam-macam trik lah kan. Kalau coba karya di triknya begitu, ya nol kas ini, ya kita apa pula triknya. Jadi kita buat ini salah satu juga nih bentuk ini, mantap juga. Cuman apakah cocok ini dibuat pula di tempat kita? Ini tergantung kita. Lagi kan menengoknya. Kalau dia tak cocok, kita paksakan juga pecah grup. Belum lagi mulai bercerita dalam grup itu penuh memori kata saya keluar dulu selesai keluar orang. Ya kalau uang keluar ini kan masih nak keluar itu. Tapi kalau ada keuntungan, itu lomba-lomba mau masuk tu kan. Gitulah wataknya kita. Yalah, tapi masjid ini muamal apa sih? Baitul Amal jalan. Alhamdulillah jalan. Mungkin kepiawaian ketuanya, ya adminnya. Ini pengaruh juga. Kalau adminnya nih mau masuk neraka atau masuk surga, coba lah, ini kacau nih kan. Macam itu kan punya rusuh baru kata selesai. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Bapak ini tadi belum ya? Belum selesai nih. Bapak ini dulu, nanti Bapak ini ya pertanyaan. Silakan Pak. Apa hal yang tadi Pak? Udah ya itu tadi ya. Oh gitu ada pertanyaan. Bapak juga itu ya. Saya lagi. Terakhir Pak, termen pertama. Karena waktu gitu ya. Ya, waktu masih. Kami di Masjid Baitul Amal ini kepengurusan ada laki-laki juga ada ibu-ibu. Ada ibu. Oh ya. Yang kalau yang laki-laki kepengurusan masjid memang tidak ada campur. Tetapi ibu-ibu ini tersendiri ya. Ya. Ini juga pengurus Masjid Baitul Amal. Kemudian ibu-ibu ini yang membidangi mungkin ada diri ibu-ibu. Ya. Kan? Jaga anak tadi, masuk tuh. Kebersihan juga sekali-sekali. Jadi yang mau ditanyakan di sini, Ustaz, apakah ibu-ibu ini juga boleh untuk memikirkan pembangunan atau apa segala macam atau bagaimana? Dia Pak. Ini ya kalau saya langsung menjawab izin selagi yang bapak-bapak tidak merasa terkebelakangkan oleh ibu-ibu, ya agaknya sah-sah saja gitu kan. Dan ibu-ibu ini dia punya suaminya izin pulang. Tidak ada masalah. Ini kenapa agak terbatas kita melibatkan ibu-ibu yang punya kewajiban yang lebih utama. Dia sebagai ibu rumah tangga melayani pelayanan suami gitu kan. Makanya kita tak begitu ini. Barulah saya dengar melibatkan ibu-ibu dalam kepengurusan. Ini baru saya dengarnya. Biasanya ibu-ibu hanya teras-teras saja, tak masuk namanya. Kali di pengurusan ibu-ibu kan. Tapi kalau urusan yang lain nih, ini khas nih masjidnya di Baitul Amal Pak ini kan. Ada pengurusan ibu. Jangan-jangan nanti ke depan ketua umumnya ibu-ibu. Ya, ada bahwa bapak dapat diharapkan. Asyik lempar kepada ibu-ibu. Ya mana tahu, bisa jadi ini terjadi. Viral ya, masjid yang tersohor di Kota Duri Bengkalis namanya Baitul Amal. Viral mana-mana ternyata. Kenapa viral? Ya, ketua umumnya adalah perempuan. Gitu kan. Nah, ini sejauh ini pemahaman saya ya selagi aman itu tadi perempuan sah-sah saja. Tapi kalau ketua umum yang strategis lah sifatnya, kalau bisa ya janganlah. Itu kecuali memang tak ada tadi. Ya, jangan pengurus inti. Tapi ini bisa saja terjadi, ada peluang kalau
selama ini pengurus inti tak ada fungsinya, melepam gitu kan. Tapi menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa butuh masjid itu. Kalau masyarakat merasa butuh, siapapun yang merasa butuh, ke langit pun, lautan api pun akan kuseberangi, kan gitu kan? Jadi jadikan itu masjid kebutuhan. Makanya jangan urusan sholat aja di situ. Semua urusan di sana. Masuk ekonomi ya. Akan keburu pemodalan. Saya minta maaf, saya bukan mau apa-apa ya. Tapi di masjid saya itu setiap bulan itu dibagi beras kepada masyarakat miskin. Tapi jamaah. Kalau tidak jamaah, kalau lebih baru kita kasih. Paling tidak 10 kilo beras 1 bulan, tiap bulan. Jadi otomatis kita memperhatikan mereka. Bahkan ada orang mau berusaha kita modali. Apa yang ngasih duit pengurus? Uang siapa? Uang pengurus. Ayo aja mau bapak sekian lah, mau sini sekian lah. Pengurus itu kan, jangan ada pula gini, pengurus sudahlah mengurus uangnya keluar pula. Ini tidak benar. Tidak benar itu. Kalau perlu pengurus dulu, memang pengurus dulu. Itu caranya, makanya perlu baik. Jadi jadikan kebutuhan ekonomi, sosial, segala macam di situ. Ya, sehingga orang merasa ketergantungan, meramai sendiri lah terus ya. Kemudian lagi masalah wirid tadi itu penting. Pak orang tak ke masjid itu karena tidak tahu, kan gitu kan? Karena tidak tahu. Kalau sudah tahu, kemanapun dicari kan gitu kan? Maka kita kasih tahu masyarakat kalau begini ini, kalau begini ya. Ya di samping yang tadi. Kita sampai 11.30 rupanya. Saya kira waktu saya sampai jam 12, maka agak nyantai juga tadi kan. Jadi bagi Bapak yang pertanyaannya belum terakomodir, belum ada waktu, belum sempat, bisa kita diskusi lewat handphone insyaallah. Ya, nomor HP saya kalau perlu dicatat, ya ada nomor 67 di jadwal. Nomor 67. Saya mohon maaf dan izin kepada Bapak-bapak. Kalau ada jadwal saya tak terpenuhi, mungkin Jumat diutus pengganti, saya mohon maaf dan izin. Memang saya ini belakangan ini agak sering keluar pula. Berakhir tugas saya. Sekali lagi mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, banyak yang tak tersampaikan, banyak harapan yang jauh daripada pemenuhannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menolong kita, karena saya juga pengurus masjid. Ya Allah menolong kita dalam berupaya semaksimal mungkin mengurus masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengurus pula kebutuhan kita, mengurus pula rumah tangga kita, mengurus pula kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.